Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suster Katrin FSE. Tahun ini, maksudnya tahun 2022 ini, Keuskupan Agung Medan sedang mendalami fokus pastoral, keluarga sumber panggilan. Saya pribadi sangat menyadari bahwa memang panggilan itu bersumber dari keluarga. Kami, Kongregasi FSE, sangat mendukung fokus pastoral ini. Dan dalam rangka mendukung fokus pastoral itu, pada hari ini kami dari Kongregasi FSE akan membagikan sharing atas bacaan Injil hari ini. Sharing akan dibawakan oleh para suster novis. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga benih-benih panggilan semakin bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Salam kasih. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami Suster Novis Franciscana Santa Elizabeth mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan dan kepada kita semua atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang akan kita renungkan hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai ayat 48. Kami mengajak kita semua merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali perenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang baik kami dapat membaca, merenungkan, dan membagikan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami renungkan dapat kami pahami dan akhirnya dapat juga kami wujudkan dalam hidup kami. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai ayat 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 46 yang berbunyi, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat ini berkesan sekaligus menjadi tantangan bagi saya karena mengingatkan saya pada pengalaman dalam hidup bersama di komunitas. Dalam komunitas, kami hidup bersama dengan para saudari dan pembina dengan latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, keinginan yang berbeda. Dalam pergaulan, kerap kali saya kurang menyadari bahwa saya lebih mencintai orang-orang yang mencintai saya dan menghindari orang-orang yang tidak sepaham atau berbeda dengan saya. Tanpa saya sadari, saya juga terkadang memilih teman yang seide dengan saya. Saya gembira ketika saya satu kelompok dengan orang yang saya sukai dan kurang semangat ketika satu kelompok dengan orang yang kurang saya sukai. Maka ayat ini mengingatkan saya bahwa mencintai orang yang mencintai kita tidak ada susahnya, tidak ada tantangan, dan tidak ada nilai lebih, sebab kita sudah dicintai, maka kita pantas balas mencintai dia. Tetapi ketika saya berani mencintai orang yang tidak mencintai saya atau yang membenci saya, itu lebih bernilai karena di sini saya dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman saya yang mengalahkan ego saya. Dalam ayat tadi dikatakan para pemungut cukai juga berbuat baik kepada mereka yang bersikap baik terhadap mereka. Jadi, kasih timbal balik tidak pernah masalah bagi siapapun. Maka kutipan ini mengajak saya dan kita untuk tidak berhenti pada taraf kasih yang tidak ada susahnya. Sebab kasih semacam ini dipraktekkan oleh siapapun juga, termasuk orang yang tidak beragama apapun. Mari mengasihi sesama walau berbeda dengan kita. Demikianlah yang bisa saya sharingkan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 44 yang bunyinya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doa untuk musuh bukanlah hal yang gampang, tetapi doa untuk musuh adalah bukti kasih yang nyata. Manusia tidak mungkin berdoa untuk seseorang sambil membencinya. Doa ini adalah obat yang paling mujarab untuk membunuh kebencian dalam hati. Jadi ayat 44 ini berkesan dan menantang bagi saya, karena saya masih sulit untuk melakukannya sehubungan dengan pengalaman hidup saya. Sewaktu saya duduk kelas 6 SD, bapak saya sakit-sakitan dan beberapa waktu kemudian bapak saya meninggal. Kata dokter penyebab bapak saya meninggal karena penyakit asma. Namun setelah diselidiki dan diduga karena perbuatan orang lain. Kejadian meninggalnya bapak membuat keluarga saling bermusuhan, dan saya juga ikut membenci keluarga yang diduga penyebab kematian bapak saya. Saya ingin membalas semua kejahatan yang dilakukan kepada bapak saya. Dalam perjalanan waktu dan setelah saya memilih hidup sebagai religius, pelan-pelan rasa benci itu mulai terkikis, walau terkadang masih juga muncul. Dan ayat ini berkesan bagi saya, mengingatkan saya agar saya berani mengasihi musuh saya dan mendoakannya. Saya tahu hal ini tidak gampang, tetapi saya selalu berjuang untuk bisa mendoakan orang-orang yang saya benci, sehingga hati saya semakin tenang. Demikianlah yang bisa saya sharingkan.
Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 45 yang berbunyi, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Ayat ini berkesan dan sekaligus mengingatkan saya bahwa Bapa menjamin hidup segala bangsa lewat matahari dan hujan. Tanpa mengadakan diskriminasi terhadap siapapun, maka saya yang mengaku diri sebagai anak Allah pun harus bersikap seperti Dia. Namun terkadang tidak demikian yang terjadi. Saya menyadari bahwa banyak rahmat yang saya terima dari Tuhan. Namun rahmat itu belum mampu saya bagikan kepada sesama dengan cuma-cuma, apalagi kepada orang yang kurang saya sukai. Pernah terjadi seorang teman meminta saya mengajari dia untuk memainkan alat musik tertentu. Karena saya tidak begitu suka kepadanya, maka saya menolaknya dengan alasan saya malas, kapan-kapan saja dan sebagainya. Alasan itu muncul karena saya tidak suka kepadanya dan sangat berbeda ketika yang meminta adalah orang yang saya sukai, maka saya dengan gembira hati mengajarinya. Saya bersikap diskriminasi terhadap sesama saya, padahal bakat yang saya miliki itu juga rahmat dari Tuhan. Tuhan telah memberi kepada saya dengan cuma-cuma. Tuhan juga menghendaki agar saya mau berbagi dengan cuma-cuma kepada semua orang tanpa pilih kasih. Maka sabda Tuhan ini mengajak saya dan kita untuk mau berbagi kepada sesama tanpa pilih kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari permenungan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, yakni yang pertama, mari mengasihi sesama walau berbeda dengan kita. Yang kedua, berani mengasihi musuh dan mendoakannya. Dan yang ketiga, berbagi kepada sesama tanpa pilih kasih. Demikianlah pesan atas bacaan yang bisa kami petik. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk mengamalkannya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan baik bagi kami dan boleh mendengarkan serta mendalami sabdamu. Kami telah memetik pesan dari bacaan yang kami renungkan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami. Maka kami mohon bantulah kami agar kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami, mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami.